Selamat sore para pemirsa setia TVRI Sumut. Salam sejahtera bagi kita semua dan juga umat Konghucu yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Terimalah salam dari kami, Wei Te Tong Tian. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Kita berjumpa lagi pada hari Selasa tanggal 4 Juli tahun 2023, Nongli Kongli 2574 di bulan 5 tanggal 17. Mimbar Agama Konghucu bekerja sama TVRI dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Matakin Sumut dan Medan dengan topik Silsilah Kenabian Agama Konghucu atau Ruciao. Marilah kita panjatkan doa. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih yang tak terhingga atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Juga memohon pengampunan atas segala dosa yang pernah kita perbuat. Sancai. Pemirsa yang saya muliakan, saya Tauchin Laksmi sebagai MC sore ini bersama narasumber tokoh agama Konghucu yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Pak Changlao Muslim Linggo. Akan bersama kita selama 1 jam ke depan membahas tentang silsilah kenabian agama Konghucu atau Ruciao. Baiklah, marilah kita sapa narasumber kita, Changlao Muslim Linggo. Selamat sore, selamat dan salam kebajikan. Apa kabar, Pak Changlao? Baik, selamat sore. Ya, kita berjumpa kembali. Baik. Tidak terasa ya, sudah 2 minggu telah berlalu ya kita dalam acara ini ya. Benar. Oke, pemirsa ya, untuk mempersingkat waktu kita, marilah kita mulai topik ini. Kita akan berbincang-bincang mengenai kepada Pak Changlao Muslim Linggo, dapatkah menjelaskan silsilah kenabian agama Konghucu atau Ruciao itu seperti apa gitu ya? Baik, terima kasih. Wita Tong Tien, hanya kebajikan Tien Tuhan berkenan. Jadi sebelum kita masuk ke silsilah, sedikit istilah kita jelaskan dulu. Kalau Nabi di agama Konghucu, bahasa Mandarinnya adalah Seng Ren, ya, orang suci, ya. Seng Kongze, kalau kita bilang. Sudah itu ada Ya Seng, yaitu Rasul. Jadi Seng Jen ini istilah dari agama Konghucu ini. Nah, disinilah dikenal banyaknya nabi-nabi. Mulai dari Fusi sampai Konghucu. Dan termasuk ada beberapa orang suci juga, ya, istrinya, dan lain-lain. Namun yang mau kita bicarakan nanti silsilah. Ini hanya sekedar sekilas supaya diketahui ada beberapa orang di sini. Ya, daftar isian dari orang suci tadi atau Sengjen tadi, dia nanti beda nanti sama Nabi sama Rasul beda. Jadi pertama, ini adalah Fusi. Fusi 2952 sebelum Masehi sampai 2838. Nah, sudah itu istrinya, itu Nuwo. Ya, itu dan selanjutnya Senong. Senong juga itu seorang suci, seorang nabi 2838 sampai 2698 sebelum Masehi. Nah, baru masuk ke Huangti. Jadi yang 2 beliau tadi itu adalah orang utusan dari langit, boleh kita katakan hampir seperti orang langit atau malaikat tadi. Nah, Huangti ini yang sekarang sedang diselidiki dan dicocokkan sama keagamaan Samawi dari Timur Tengah sama yang kita dari Timur. Apakah dia ada yang sekarang di medsos sering mengatakan itu adalah Yafes, tapi setelah saya selidiki ternyata dia bukan Yafes, mungkin bapaknya, tapi belum sampai di situ. Jadi banyak sekarang orang membuat cocok logi, ya, dicocokkan cocok loginya. Namun nggak apa-apa, ya, karena yang baik tetap baik. Ya. Nah, dalam hal ini permaisuri dari Huangti tadi itu ada namanya Lei Chu. Nah, disinilah penemuan-penemuan banyak mulai seperti sutra lah, masak-memasak dan lain itu nih banyak diberikan. Dan di sini diberikan malaikat 7 malaikat untuk mendampingi beliaunya ini. Jadi ceritanya panjang, saya singkat. Nah, selanjutnya Chang Chie dan selanjutnya Qing Yuan dan selanjutnya adalah Yao Yin. Nah, selanjutnya lagi sudah itu ada Sun. Nah, di sini Yao Sun. Nah, disinilah sebuah silsilah kenabian mulai tertulis dari Huangti tadi. Nah, itu tadi Chang Chie, Yao Sun, ya, I Tang Wen, U Chou Gong ini tadi. Nah, di sini sampai I tadi. Nah, inilah nanti ada percakapan dari Nabi Iin tadi.
ini yang kita pakai tadi, Wite Tong Tian tadi, hanya kebajikan Tian Tuan berkenan tadi. Dan dijawab oleh Raja Xiai tadi, Xian Yu Ite tadi. Nah ini sekilas info, sekilas saja. Nah nanti detailnya nanti berikutnya. Nah setelah itu, Iin tadi, yang tadi disebutkan tadi, Wite Tong Tian tadi. Nah selanjutnya masuk lagi Sang Chang. Sang Chang ini 1783 sampai 1753 sebelum Masehi juga. Nah jadi sangat tua, maka itu disebut orang-orang purba atau nabi-nabi, orang suci purba tadi. Masuk lagi Lei Chu. Lei Chu ini siapa? Nah ini adalah seorang juga kebetulan wanita. Dia juga disebut Peng Chu atau Zhong Hai. Nah selanjutnya adalah Wat. Nah itu singkatnya Wat. Tapi dia adalah Yue Yi. Nah itu pada abad 14 sampai atau 13 sebelum Masehi. Nah ini dia melompat ke bawah. Tapi dia menyambungnya tadi mulai dari Gong Liu tadi. Sudah Gong Liu tadi ada Pe Yi, ada Su Qi. Nah itu pun 12 sebelum Masehi. Ya ini turun ke bawah, nanti dia nyambung ke atas lagi. Tai Qi, Tai Qiang. Nah baru Tai Zhen. Nah sudah tuh Wen Wang. Nah di sini nyambung tadi Wen Wu Zhou Gong tadi. Dia nyambung di Wen Wang tadi. Wen Wang, Nabi Wen Wang. Nah selanjutnya masuk lagi ke siapa lagi? Qi Ya. Nah di sini adalah Lu Sang atau Sang Tai atau disebut Gong Wang tadi atau Tai Gong Wang banyak orang bilang. Nah di sinilah sejarah mulai berkembang. Nah masuk di Zhou Gong tadi. Nah tadi di Wen Wang tadi dia menciptakan dan membuat aksara-aksara tulisan Mandarin yang agak klasik purba. Nah sampai sekarang diperbarui, direnovasi sampai sekarang. Nah masuk ke ini tadi Zhou Gong tadi. Nah inilah yang kita cara sembahyang tadi, cara ibadah tadi, mengangkat tangan, mengucapkan. Nah ini dari Zhou Gong. Nah jadi yang kita pakai Qi Pao tadi itu adalah dari Zhou Gong tali yang banyak kita lihat dari ajaran leluhur tadi. Nah setelah itu Liu Xia Hui. Nah selanjutnya lagi masih ada Yan Zhencai. Yan Zhencai ini siapa? Maka saya bilang dia naik balik tadi, turun sebentar ke bawah. Nah ini adalah mama atau ibunya Nabi Konghucu. Ya, Konghucu nabinya adalah Kongni atau Kongqiu tadi. Jadi adalah istri Nabi Konghucu tadi. Nah baru masuk ke Konghucu tadi yang kita lihat tadi 551 sebelum Masehi sampai 497 sebelum Masehi. Nah itu umur beliau 70 sekian. Nah namun di sini banyak lagi orang suci, murid-muridnya diantaranya Yen Hui. Nah ini yang kita pernah dengar cerita 8 kali 3 seharusnya 24. Kenapa dijawab oleh Nabi Konghucu 23. Nah ini ceritanya panjang juga, nanti sesi lain akhirnya. Sudah itu Chen Zhe ini dia menulis buku Taxie. Nah, buku Taxie kebetulan nggak saya bawa datang, buku Taxie. Tapi awalnya dari dialogis ini tadi. Lun Yi tadi, yang kedua nih Lun Yi ini tadi. Nah sayang nggak saya bawa bukunya tadi. Nah setelah itu Cixi dia menulis buku apa? Chong Yong. Nah Chong Yong juga nggak saya bawa, aduh sayang. Tapi dia terangkul semua di Sesu ini, yang hijau ini. Nah sudah tuh Mencius juga sayang kali sekali ini lupa saya bawa Mencius. Nah sedangkan Mencius dengan Konghucu tuh berjarak 100 sekian tahun. Nah inilah murid-murid terus berkesinergi. Nah di dalam itu tadi, di dalam waktu berbicara tadi, itu ada Chen Zhe, ada Chuang Zhe. Nah itu orang-orang pintar semua, orang yang menulis-nulis setelah mendapat wahyu tadi, menulis buku ini tadi, Susu, Ucing, Secing ini tadi. Nah terus lagi sampai, nah yang sampai ahli strategi, nah yang dibilang Zhuge Liang Kongming tadi itu. Jadi sangat panjang. Nah sudah itu masuk sampai strategi namanya di Chan Kok Chun Chiu Jing tadi. Nah itulah memakai Sun Tzu Pinhua tadi. Jadi sehingga berperang itu bukan kita harus berperang membunuh atau gini itu disebut menang. Tapi sebelum berperang kita bisa menaklukkan musuh, tidak ada korban, itulah dinama Sun Tzu Pinhua tadi. Jadi tidak ada korbannya. Tetapi bagaimana menundukkan bahasa kelebihan, kekurangan kamu ini. Tapi kalau kita lakukan sama-sama, satu hancur jadi abu, satu jadi arang. Nah inilah jadi di sini Sun Tzu Pinhua. Jadi Sun Tzu Pinhua ini bukan untuk berperang, tapi Pinhua strategi untuk menjelang berperang ini tadi. Nah sudah itu kita lihat tadi Quan Kong. Banyak orang yang dari aliran lain dia bilang dewa Quan Kong. Dari Konghucu kita tidak menyebutkan dewa. Seng Jen, Quan Seng Ti Jin. Nah yang dipegang buku tangan sebelah kiri tadi, itulah Chun Chiu Jing tadi. Nah itulah cerita, itu asli Nabi Konghucu sendiri yang menulis. Ya, ada yang menulis tadi.
Nah, jadi supaya kita ngerti barang bagus, bagus barang, tetap orang merebut mau pingin tahu semua. Tapi nggak apa-apa kalau bagi orang yang mau ngambil, mau menyebut. Nah, jadi semua berdasarkan firman Tuhan dan berdasarkan dapat wahyu. Nah, inilah yang dituliskan. Jadi sekilas untuk kenabian itu lebih kurang demikian. Jadi kita masuk kembali ke silsilahnya. Silsilah kenabian Zuciao atau Zucia Taotong. Nah, ini sudah mulai mendetail. Jadi sejarahnya turun-menurun, terus rangkaian wahyu dan kitab suci Ruciao ini tadi. Tadi sekilas ada 20 sekian, tetapi yang sebetulnya nanti jatuh dia hanya sampai di 9, sampai di Nabi Konghucu yang mendapat wahyu firman Tuhan. Itulah. Pertama tadi fusi tadi, tahunnya sudah tadi 2593 sampai 2838 tadi, kita ketahui. Dia mendapat wahyu dan nama He Tu. Jadi dapat peta di sungai He. Jadi maka itu disebut He Tu. Sudah itu yang siapa yang membawakannya itu? Kalau dari agama lain kan ada dari ini, dari ini. Nah, ini ada yang membawakan namanya Longma, kuda naga. Dia bentuk kuda tapi kepalanya kepala naga. Longma tadi dia membawa datang. Dan di sini ini dia membabarkan Xian Tian Pakwa. Jadi Xian Tian itu adalah alam di atas kayangan, di atas alam hawa. Betul kalau kita bilang kayak surgawi gitulah. Nah, maka itu dibilang Xian Tian Pakwa tadi. Biar gampang disebut itu. Tapi dari Mandarin dia tidak berbicara surga, tapi dia bilang Xian Tian Pakwa. Alam awal yang belum berwujud punya itu tadi. Jadi catatan dalam kitab Sanfeng tadi atau 3 makam tadi. Nah itu yang untuk tadi dia ini yang tadi itu disebut Xian. Yang biasa kita bilang positif tadi. Tapi itu juga tidak bisa disebut positif. Dibilang Xian Kun adalah Tao. Jadi seperti telur tadi. Yang disebut telur, ada kuning telur, ada putih telur. Nah, itulah disebut telur tadi. Jadi itu disebut I Ching, kitab kejadian atau perubahan tadi. Nah, akhirnya nanti dikembang-kembangkan oleh beberapa nabi-nabi suci tadi mendapat wahyu, dapat petunjuk, kemudian terakhir sampai di Nabi Konghucu nanti yang ada 10 sayap atau Sichuan tadi. Nah, ini yang disebut dengan terkenal dengan Babaran Agung. Selanjutnya yaitu Nabi Purbagi Senung. Nah, Senung ini baru tahun ini, mungkin bulan yang lalu itu baru populer, kok ada orang sembahyang senung, banyak tanya tuh. Nah inilah, senung ini juga orang dari langit seperti Fusi tadi, utusan dari Tuhan tadi. Nah dia 2838 sampai 2693 sebelum Masehi, dia sudah diturunkan. Nah inilah badannya adalah transparan, tapi karena dia ahli obat, dia makan ramuan-ramuan, obat-obatan, tetumbuhan, akhirnya dia keracunan, badannya jadi hitam, pakaiannya juga dedaunan. Nah disinilah ahli pengobatan dari para keturunan Tionghoa atau orang Tiongkok zaman dahulu, orang purba dahulu. Nah, jadi dia memakai apa? Kun tadi. Sedangkan tadi Fusi tadi dia pakai Qian, positif tadi. Nah, dia pakai Kun. Jadi Kun ini dia akan hidup, dia ada di bumi ini. Nah, inilah dinamakan Hou Tian Pakwa. Nah, di bumi ini. Nah, ini juga panjang ceritanya nanti. Karena waktu ini tidak dijelaskan, kita sekilas info silsilahnya tadi. Nah setelah itu dia menjadi dapat dewa obat atau dewa herbal tadi. Nah dengan hal ini maka tuh dia juga termasuk seorang ahli pertanian. Nah kembali lagi tadi yang saya bilang tadi, kita bilang Huangti tadi, ternyata dia bukan Yafes, mungkin bapaknya atau kakeknya leluhurnya tadi. Nah inilah Huangti atau disebut Oite tadi, atau Xian Yan Huangti tadi. Banyak orang bilang sekarang Long Te Chuanzhen, Huangti Zesun. Nah inilah dari sini mulai, sejarah China dari sini mulainya. Jadi ini adalah mulai 2698, kita bilang 27 lah. Nah kalau kita mau tambah 2700, tambah sekarang 2023. Nah inilah 4000 sekian. Maka tuh orang bilang sejarah Tiongkok tuh 4000 sekian tahun mau 5000. Nah di sini dia juga mendapat wahyu. Jadi kita bercerita tentang wahyu, tentang firman Tuhan. Nah dia mendapat wahyu Liu Tu, yaitu peta firman. Nah peta firman ini dibawakan oleh seekor ikan besar di dalam pusaran air. Kalau bahasa kita Melayu sini beting namanya. Di pusaran air tuh di beting tuh ikan memuncul ya, di beting. Nah di pusaran air sungai He itu dan sungai Liu tadi, maka tuh dikenal sebagai, nah dia mendapat nabi atau bapak ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dan disinilah mulai kebudayaan dari
Ru Chiao tadi ya, belum Konghucu belum lahir loh, belum disebut Konghucu. Maka tuh itu adalah agama samawi, adalah disebut Zu Chiao tadi. Nah, jadi di sini mulai. Jadi inilah yang bilang kearifan lokal leluhur orang Tionghoa. Jadi banyak yang mengklaim bercerita gini-gini karena waktu saya nggak suka berdebat, saya bersukanya bersharing saja. Jadi mudah-mudahan dengan mendengar ini dia akan muncul, oh kiranya begitu. Nah, akhirnya di sini ditentukan penanggalan Nongli tadi. Nah, jadi yang dibilang Nongli tadi dari sini dari Huangti mulai. Nah, maka tuh jadi kalau jadi kalau mau bilang Nongli tadi 2700 tambah 2023 4000 sekian. Jadi Nongli mau tulis tuh. Maka itu kenapa orang tertarik banyak mengkanter kita bilang kok bilang Kongli, Kongceli atau apa namanya? Kongceli tadi. Nah, karena dihitung dari nanti apa namanya Wangti tadi Wang Uti tadi, Wang Uti mulai memberikan itu kembali ke dinasti Xia. Jadi ini dinasti Xia. Nah, di sini mulainya Nongli tadi. Jadi sistemnya yaitu dia memakai Liu Si Jiaji. Jadi kitab Huangti Nianjing. Nah, jadi mempunyai kitab dia sesuai firman tadi. Kembali ke Nabi Purma Tang Yao tadi. Tang Yao tadi yang kita bilang tadi mulai populer tadi dengan Huangti. Yao Sun Itangwen Wuchou Gong tadi. Nah, di sini betul-betul sudah masuk Nabi ke yang berfirman Tuhan. Tadi hanya rentetan kenabian dan orang suci. Ini betul-betul Nabi, Rasul yang mendapat firman Tuhan. Nah, jadi bedakan ya. Jadi jangan nanti merasa kok lain. Tadi dia beruntut ya. Nah, ada perbedaan. Tadi hanya orang suci. Ini betul-betul kenabian ya dan Rasul ya. Sengjen. Jadi dia ada Seng, ada Yaseng. Nah, jadi baru tambah tadi Sengjen yang biasa tadi. Jadi ada 3 tingkatan. Nah, kembali ke Tang Yao ini tadi, 2357 sampai 255 tadi. Nah, di sini dia juga dikenal dengan Bapak Ruciao. Kenapa di sini mulai dibenahi agama Tatau, Ciutau. Kalau bahasa Arabnya Samawinya tadi. Nah, kira-kira gitu. Jadi di sini dia benahi, maka itu ya Ju Chiao Xianse. Jadi bapak guru agama Ru Chiao atau Tatau Tian Tao tadi. Nah, jadi di sini kita kupas mendekat di detail sedikit biar para pemirsa bisa mengetahui. Nah, dia mengajarkan kita bagaimana beriman kepada Sang Khalik pencipta alam semesta. Pada Tian yang akhirnya gampang. Nah, disinilah. Nah, jadi harus berkebajikan dan harus mulia juga dan memuliakannya. Nah, di sini disebut Yao Tian atau Sucing. Nah, Sucingnya ini, nah itu mana tadi Sucing ini ya? Oh, Sucing. Nah, yang kuning. Nah, inilah yang hasil tulisnya Sucing ini tadi. Dari Nabi Yao tadi, Sucing ini tadi. Kembali lagi nanti masuk ke I Ching tadi. Apa namanya? Nabi bukan kitab suci. Nabi Purba Isun. Yao Sun tadi ya, Yao Sun. Sun ini sebetulnya dia anak petani biasa, tapi karena dia berkebajikan besar, akhirnya Yao memilih dia menjadi menyambungkan silsilah kenabian. Kalau ceritanya juga panjang, nanti dia yang 24 berbakti tadi di kepercayaan orang Tionghoa, itulah yang ada sering dibicarakan tadi. Nah, ini ceritanya panjang juga tidak dijelaskan di sini. Dia juga termasuk adalah Ru Xiao Xianse, gurunya Nabi. Nah, dia Wu Ta Tao, guru yang maha luar biasa kebesaran tentang tahun ini tadi. Karena berbakti, dia menulis berbakti dan yang lain tadi. Nah, di sini kitab sucinya namanya Sutian atau Sucing tadi. Ya, yang Sucing tadi ini. Nah, di sini kita sudah mulai nampak satu persatu. Jadi bukan cerita saja, banyak orang bilang, oh itu adalah agama Konghucu, adalah filsafat. Filsafat apa? Dia mempunyai tadi seperti tadi ada firman Tuhan dan mempunyai kitab suci dan mendapat wahyu. Cuma pada saat itu tidak ada orang menjelaskan dan belum ketemu orangnya. Kebetulan ini hari saya ada membaca, belajar dan juga guru, maka itu saya bisa sharing di sini kita belajar bicara. Kembali ke ya sudah tuh I. Nah, I itu Nabi I tadi, itu Maha Agung. Itulah dia yang mengatakan Xian Yu itu hanya satu kebajikan tadi. Karena bicara yang Bapak Rangkul itu ternyata banyak juga ya yang iya, di dalamnya itu ya. Iya, Oke, betul. nanti mungkin kita akan berbincang lagi sambungannya. Nah, kita saksikan dulu yang satu ini. Baik, terima kasih. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Wah, asik ya perbincangan yang tadi ya yang diceritakan oleh Pak Changlao Muslim Linggo ya. Oke, baik. Pemirsa, kita kembali lagi ya untuk berbincang-bincang, untuk membahas tentang kenabian dan kitab sucinya. Oh ya, tadi saya dengar itu ada nabinya yang namanya Kongzi ya.
beliau menatah kembali kitab suci Sesu Ucing. Bisakah Pak Canglo Muslim untuk menjelaskannya secara singkat gitu? Baik, terima kasih. Jadi kalau Konghucu tadi, dia bukan menciptakan agama atau menulis buku, dia mewarisin apa yang sudah ada, dia benahi. Jadi kitab sucinya itu adalah ini semua tadi, dia benahi, dia susun kembali. Nah, di antara tadi yang betul-betul dia tulis adalah Chun Chiu Ching tadi. Sama percakapan tadi, ini apa, Lun I tadi, ini Lun I. Nah, ini dia benahi. Jadi begitu banyak sanja, ada 3.000 sekian, akhirnya tinggal 10%, 300 sekian juga yang lain. Jadi di antaranya yang terkenal di sini, mulainya ada pendidikan universal tadi, bahasa Mandarinnya Yu Jiao Wu Lei tadi. Ada pendidikan tiada membedakan suku, bangsa, dan agama tadi. Siapapun boleh belajar, boleh mengikuti ini. Itu yang sering banyak orang bilang filsafat tadi. Nah, jadi dia di antaranya di dalamnya ada menunjukkan Sehai Cenei Cesiongti, ya, 4 penjuru lautan kita adalah bersaudara. Kalau mau dibahas bukunya dalamnya waktunya pasti tidak cukup. Garis besarnya aja, Ji Shou Bu Yi Wu Se Yi Zhen. Tapi cita-citanya ini Sejie Datong. Dunia ini Datong Sejie. Dunia mau aman sentosa. Jadi harus dimulai dari mana? Dari xiaotong, dari diri sendiri kita ini. Nah, jadi dalam hal itu kalau mau bercerita tentang itu sangat jauh sekali. Di antaranya tadi ada satu Chongyong tadi, Chongyong kebetulan nggak saya bawa juga di sini. Nah, itu yang ditulis tadi oleh Zesi tadi. Nah, di sini tentang konsep keabangan ketuhanan tadi. Konsep keabangan Tuhan Zuciao ini tadi. Nah, dia Tuhan ini Maha Esa. Nah, Tuhan ini Maha Kuasa. Dalam konsep agama Konghucu ini di Chongyong ini dia ada disebutkan tidak dapat diperkirakan atau diprediksi tentang Tuhan ini tadi dan ditetapkan. Namun tiada satupun wujud yang tanpa Dia, termasuk kita ini hari benda ini. Jadi inilah maha kekuasaan Dia. Kita mau lihat Dia tidak nampak, kita mau dengar apa yang dibilang tidak dengar, hanya dapat firman sama wahyunya saja. Nah, sudah itu. Namun bagi orang yang bisa merasakannya, itu yang orang beriman itu baru bisa merasakan oleh orang yang beriman tadi. Nah, kira-kira demikian. Saya sambung kembali tadi tentang Nabi Konghucu tadi. Nanti sampai belakang itu akan nyambung. Tadi sampai Sun tadi. Jadi Sun juga menulis buku tadi, Secing ini tadi, menyempurnakan menerusnya. Baru masuk ke Taiyou. Tai akhirnya dia menulis juga sebuah buku. Dia mendapat juga sebuah wahyu firman Tuhan tadi. Menjadi disebut Losu atau Sungai Lo tadi. Nah, di sini akhirnya dia menulis terus sampai Liansu, bersambung Liansu di sini Liansan tadi. Jadi gunung yang berjejeran terus. Nah, di sini akhirnya dia mendapatkan dari mana tadi? Dari punggung kura-kura. Maka itu kita lihat sampai sekarang punggung kura-kura itu ada tulis, itu ada rahasia alam, ada rahasia Tuhan berfirman di dalam itu. Nah, dia sampai mempelajari itu. Akhirnya dia dapatkan memecahkan. Nah, di sinilah dari I tadi. Nah, Hong Fan Chi Chao tadi. Nah, ini Nabi Purba Yao ini luar biasa. Akhirnya dia masuk ke Sun. Sun diteruskan oleh I tadi. Nah, inilah sebuah akar ken ya tadi dari gunung yang berjejer tadi. Dia berpusat pada kitab suci tadi di Secing ini tadi. Mulai disempurnakan. Yang tadi akhirnya bercerita tadi. Nah, masuk ke Nabi Iin tadi. Itulah tadi Nabi Iin mengatakan Wi Tetong Tian tadi. Nah, kembali sebelum sampai ke sana masih ada seorang Nabi Purba. Nabi Purba namanya Chen Tang. 1766 sampai 1753 tadi. Dia juga mendapat wahyu Kui Chang. Ya, kembali pada yang banyak orang bilang gaib, goib, mistik. Sebetulnya bukan. Misteri yang betul. Kalau mau bilang goib bisa dia nanti asumsi pemikirnya jadi gaib. Misteri kebesaran langit, kebesaran Tuhan. Jadi inilah dia pecahkan kembali. Nah, ini berdasarkan karena kita di bumi, kalau di langit nggak mampu kita. Inilah kita lihat ada tongsu, ada ini. Itu ada Pak Kuatu. Ini dia pemecahan misteri-misteri itu. Nah, jadi dia berdasarkan kun, berdasarkan bumi tadi. Akhirnya sama langit dan bumi dia combine, asalnya ada dari bumi. Nah, di sini dia mencari sentral fugarnya di mana? Langit di mana? Manusia berarti di hati nurani atau watak sejatinya. Nah, inilah seperti telur tadi, dia ada di mana? Yaitu di dalam kuning ada lembaganya, titiknya, matanya. Kalau yang paling gampang di kacang tadi, di dua ada lembaga dan naik menjadi pohon, bawah menjadi akar. Maka dia bilang akar pokok, kenpen tadi. Nah, ini juga panjang ceritanya. Akhirnya setelah mendengar begini tadi, Raja Iin bilang, waduh ini luar biasa. Wi Tetong Tian.
hanya kebajikan Tuhan Tien berkenan. Maka itu dijawab oleh tadi Raja Purba tadi, Sien Yu Ite, yang penting hanya satulah itu kebajikan. Dalam hal sini, dari Iin tadi, dia pun mendapat sebuah gelar, dia gelarnya itu Tai Chi Wang. Nah, jadi Tai Chi itu adalah alam hawa kayangan. Nah, jadi kenapa ada alam hawa, ada kayangan? Nah, di sini adalah, jadi dia terdiri dari alam wujud seperti kita, ya, alam kayangan, alam hawa, baru alam tiada teringat, itulah uci tadi, ya. Ada tingkatan. Ada tingkatan tadi. Nah, masuk kembali kita ke Wen Wang lagi. Jadi pada saat ini kan harus dilestarikan. Wen itu adalah tulisan Wen Wang. Jadi Wen Wang akhirnya dia menulis sesuai dapat wahyu tadi, dan dia mendapat tansu, jadi dapat buku mestika. Buku mestika tansu ini terus dia jabarkan, disesuaikan ke atas. Akhirnya buku tadi tansu tadi, buku mestika ini bukan sembarangan dapat begitu aja. Dibawa oleh seekor ponik. Kalau kita di Indonesia bilang merak. Ya, fonik. Sebetulnya kalau merak yang di Indonesia ini nggak sama merak yang di China foniknya. itu. Itu Beda. fong. Begitu naga yang kita lihat itu nggak sama itu. Fongling, ya, beda Nah, ya. ya. Nah. Jadi akhirnya inilah yang disampaikan oleh burung fong tadi. Akhirnya Ho Tien Pak Kwa. Nah, ini termasuk Chien. Nah, kembali dia menceritakan, menyempurnakan yang tadi Chien tadi, yang positif tadi. Nah, penciptaan awal dari pusat tadi, Chien tadi, itulah yang dibilang tadi, Sien Tien Pak Kwa tadi. Nah, jadi terus ada penyempurnaan mendapat wahyu, karena mungkin nulisnya salah, maka itu Tuhan atau pendengarannya, pendapatnya disempurnakan. Nah, di sini masuk ke dinasti Zhou, dari Zhou Yi di situ dilanjutkan oleh Zhou Gong. Jadi dilanjutkan, inilah yang kita bilang tadi, yang kita pakai tadi, Zhou Gong Tali tadi. Nah, di sini. Nah, jadi di sini akhirnya Wuliang Zhou Setai. Jadi ini maha yang mulia dan sempurna pada saat dinasti Zhou tadi. Nah, itu sangat panjang, ada 800 sekian tahun itu berkuasa ini. Nah, itu juga panjang ceritanya. Kembali lanjut lagi, masuk ke nabi besar lagi yang sempurna tadi. Nah, inilah. Jadi Konghucu juga termasuk keturunan dari Zhou ini, Zhou Gong Tali. Maka itu dia lanjutkan. Tapi dia adalah anak pakciknya dari orang ini, ada beberapa orang ini tadi. Nah, di sinilah baru masuk ke Ce Seng Hon. Jadi yang mendapat wahyu firman tadi itu adalah 9 nabi. Yang lain tadi yang berfirman Tuhan. Yang lain tadi kita bisa bilang orang suci, termasuk seperti rasul gitu, atau rasul kadang-kalanya pun mendapat wahyu juga. Nah, jadi penyampaian satu ikwan titik hu tadi. Nah, ini lebih dalam lagi ini tadi, ya, lebih dalam lagi. Nah, jadi akhirnya Nabi Konghucu 551 sebelum Masehi sampai 479 sebelum Masehi, inilah Ta Cheng Ce Seng Kong Ce. Nah, inilah. Jadi raja-raja di atas itu melihat, wah, ini luar biasa. Dia menyempurnakan buku ini, Sesu Ucing tadi, Sucing, 5 kitab suci. Sebetulnya dia ada Liu Qing, satu Ye Qing, nyanyian rohani. Nah, itu dibakar oleh Qing Shi Huang waktu terjadi bikin tembok Cina tadi. Nah, jadi Ucing tadi, Sesu Ucing tadi. Nah, baik. Jadi setelah itu, dia mendapatkan ini tadi, bukan hanya ngomong aja, dia mendapat Yesu ini tadi, atau kitab Kumala ini, Song Wang, atau Raja Tanpa Mahkota. Jadi Konghucu ini Raja Tanpa Mahkota. Nah, di sini akhirnya dibawakan oleh seekor hewan, kilin. Nah, kilin, dia badan seperti rusa, kepalanya naga, ekornya naga. Nah, inilah waktu Konghucu sebelum lahir tadi, dia di dalam kandungan, dia sudah dinampakkan, sudah disemburkan sebuah kitab suci gini. Dia bingung, tapi waktu dia setelah lahir mulai besar, dia mulai membayangkan binatang apa ini. Akhirnya dijelaskan sama orang, wah, ini binatang surgawi gini-gini. Tapi dia mendapat bayangan, nanti binatang ini muncul lagi, kamu akan meninggal. Nah, itu nanti sejarah Nabi Konghucu bulan berikutnya akan dijelaskan lagi ya. Nah, jadi akhirnya dia dibawakan oleh hewan suci kilin tadi. Nah, inilah tanda suci. Akhirnya dia menetapkan sebuah hukum abadi yang membawa damai dunia. Itu yang tadi dia secik tatong secik tadi. Di sini dia mulai menulis, menyempurnakan. Nah, di sini akhirnya dia mendapat souming, mendapat firman Tuhan tadi. Akhirnya di sini dia menjalankan. Itulah Mu'to tadi, menjalankan. Dia berkelana tadi, Mu'to tadi, menyebarkan agama ini tadi semua. Berkelalang buana, berkelana dia tadi. Nah, di sini
Akhirnya I Ching juga dia sempurnakan, dia kasih bagus, yang tadi menjadi babaran agung 10 sayap tadi, dari Chow Wen Wang punya. Jadi I Ching itu ada 3 jenis. Dari fusi tadi, fusi senong tadi, sudah itu baru dari Huang Ti, Chow Wen Wang tadi, baru sampai dia sempurnakan. Baru ini tadi ada babaran agung tadi atau 10 sayap tadi. Nah jadi kita kalau mau baca, melihat seperti Lun Gue sekarang tuh, itu sudah dari Konghucu punya. Yang dibilang Nongli memang dari atas, maka itu dibilang Kong Zeli tadi. Nah, jadi ini juga panjang ceritanya. Di samping itu tadi yang saya bilang tadi, dia akhirnya juga menulis, menyempurnakan, khusus dia menulis satu namanya Chun Xiu Jing tadi. Nah, sebetulnya sejarah kenabian mendapat firman itu sampai situ. Namun di situ, dia masih ada satu Rasul Mensus tadi. Rasul Mensus ini yang menulis buku Mensus yang sayang sekali ini nggak saya bawa tadi. Nah, akhirnya di sinilah ada terjadi satu lagi Rasul Mensius tadi. Dalam hal gini, jadi kitab suci tadi pada awalnya disebut nama Ju Qiao Jing atau Liu Su tadi. Liu Su tadi. Nah, Liu Su tadi yang seperti saya sebutkan, dia ada 6. Ada 6. Tetapi karena terbakar satu dia jadi 5, jadi U Jing tadi. Oh, terbakar satu. Iya, pada saat kebakarannya. atau dibakar lah. Dibakar oleh rajanya. Raja tadi. Raja Qing Shi Huang tadi. Nah, jadi dalam hal ini, sehingga di dinasti Han tadi, yang sekarang banyak orang bilang, ini sudah di... Han kok. Ya, Han. Ini sudah di tahun Masehi sudah ini. Nah, inilah disempurnakan kembali, ini Secing ini. Nah, Secing ini kembali Sesancing tadi. Nah, di sini dia masuk menjadi ada beberapa buku. Nah, di samping I Ching, Su Ching, Secing tadi, Chou Ching tadi, dia sempurnakan, dia lihatkan tadi. Tapi namun dalam hal ini, dia muncul lagi ada beberapa tambahan tadi, seperti tadi dia sempurna Chun Chiu Ching tadi, ya, sudah itu ada apa namanya tadi Chun Chiu Ke Liang Chuan, Lun Yi, Xiao Ching tadi. Nah ini dia pelajari, dia nengok, sudah itu ada yang satu jarang kita dengar Ching tadi dan Mence tadi satu. Nah, Mence tadi. Nah jadi di sini ada dia 7 ditambah 4 sebetulnya ada lebih tadi. Sebetulnya perlu tambah satu lagi ada Ye Ching. Tapi yang nggak ada udah 12 ini aja. ya. Iya, yang ini aja kita belajar pun sampai kalang kabut ya, Iya, membaca udah kalang banyak kabut. ya. Nah, bari masih ada lagi seorang yang suci tadi yang pintar juga namanya Chu Si. Nah, Chu Si ini dia juga menyempurnakan ajaran Zhu Qiao tadi. Dia pada sebelum Masehi tadi 1130 sebelum Masehi sampai 1200. Nah, di sinilah tadi buku ini tadi mulai dia sempurnakan tadi, akhirnya kembali disempurnakan oleh Nabi Konghucu. Itu namanya mire sistematisir. Nah, jadi dipilih mana yang penting, mana yang bagus, mana yang benar tadi dikasih bagus. Jadi tidak merubah isinya. Jadi disadur, salin menurut prosedur semua. Jadi hanya ada pengurangan yang tidak sesuai, tidak cocok, tidak ada penambahan. Nah, jadi gini kita mau hati. Nah, di sini baru betul-betul mulai pada saat dari Cusi ini ada Sesu Ucing. Nah, karena tadi banyak yang merenovasi, akhirnya dia kembali dia normalkan jadi Sesu Ucing. Nah, jadi Ngoking tadi atau Ucing tadi, nah itu ada 5 untayan himpunan kitab tadi Ucing tadi. Jadi adalah 5 untayan tadi. Nah, dalam hal kitab suci ini, nah, dia berasal dari Nabi Purba tadi, Nabi suci tadi, itu merupakan kitab-kitab suci dari Zhu Qiao tadi. Jadi tidak ada lari dari atas ke bawah itu semua, hanya di tadi yang disebut tadi diresistematisir, diulang disusun kembali, atau ditata kembali tadi. Nah sehingga Nabi Konghucu atau Kongkao Zhou Qiao tadi, Sesu Ucing ini betul-betul dihimpun kembali, diedit kembali supaya lebih sempurna, nah dibukukan dan akhirnya disusun. Nah ini terbukti oleh Nabi Konghucu sampai sekarang. Nah ini yang kita lihat sekarang. Kira-kira demikian. Oke, Ya. oke. Ya, terus wah cerita-cerita yang dijelaskan oleh Pak Muslim ini wah seru sekali loh. Yang lainnya masih pengen apa gitu mengetahui lebih jauh ya. Luar biasa ternyata ajaran leluhur tradisi dan budaya agama Konghucu Ruchiao ini. Itu mengajarkan berfirman Tuhan, satria atau setia bermakna harus berbudi luhur, berbakti pada orang tua dan pada patriot, jadi sauri tauladan atau panutan tata negara terhadap nusa dan bangsa dan keluarga. Semoga kita sebagai anak cucu ya, anak bangsa dapat bisa mewarisi, meneladani dan melakoni nilai-nilai luhur ini dan berkebajikan.
Nah, pemirsa semakin seru ya tentang perbincangan kita dengan Canglau Muslim Linggo. Nah, sebelum yang satu ini lewat, nah untuk anak ada yang ingin bertanya atau apa gitu, bisa menghubungi ke nomor telepon 0811 6100 386. Pertanyaan para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Oke, setelah ini kita melanjutkan setelah yang satu ini. Closing. Closing. Oke, Masuk nah closing. kita setelah sudah penutupan untuk pada hari ini, kita akan melanjutkannya untuk sesinya mungkin ya ke berikutnya ya. Nah, setelah itu untuk yang ingin bertanya-tanya atau mengetahui tentang agama Konghucu atau Rucia yang lebih mendalam, ya bisalah datang ke Jalan Krakatau nomor 107 dan bisa juga menghubungi ke nomor telepon 0812 6065 4066 atau 01163 52 0011. Emailnya adalah mapropsu@gmail.com. Nah, terima kasih para pemirsa TVRI, Sumut dan narasumber kami, Canglau Muslim Linggo, telah berkenan hadir di TVRI Medan. Weite Tong Tien, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Sancai, terwujudlah kebajikan. Akhir kata saya, Tauchin Laksmi Soekarto dan narasumber Canglau Muslim Linggo mengucapkan sampai jumpa lagi di episode ke berikutnya. Cian Yu gitu. Oke, bye-bye. Sampai jumpa.